Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 26 Juli. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian di dalam hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami percaya hari ini kami boleh berkemenangan oleh karena pertolongan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema kita pagi hari ini, ajakan kepada Agripa untuk percaya. Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-26 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan saja engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Pertemuan Paulus dengan Yesus membawa perubahan radikal dalam hidupnya. Injil telah memenuhi hidup Paulus. Ia bersaksi dimanapun ia berada. Ia bersaksi dimanapun Tuhan izinkan Paulus berada, baik itu di dalam penjara, baik di tengah pengadilan, saudara. Ya, terlebih ketika Paulus masih bisa bebas keluar masuk baik Allah. Dan bahkan dalam Alkitab kita ini banyak kita menemukan tulisan-tulisan Paulus dalam Alkitab Perjanjian Baru. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam renungan ini kita melihat Paulus sedang menceritakan pertemuannya dengan Yesus, yaitu di tengah pengadilan, saudara. Paulus menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Yesus yang mengubah hidupnya, yang tadinya penganiaya umat Kristen, yang tadinya sangat benci dengan pengikut-pengikut Yesus. Sekarang dia menjadi tokoh. Dan bukan saja menjadi tokoh, tetapi dia menjadi penginjil yang radikal. Ya, sangat luar biasa mengubah hidupnya. Ya, kalau mungkin zaman sekarang dia menjadi penginjil, dia menjadi pendeta. Kita juga sering mendengar kesaksian-kesaksian bahwa yang tadinya dia orang yang membenci kekristenan, orang yang benci dengan Yesus, sekarang menjadi orang yang paling cinta kepada Yesus, dan bahkan orang yang radikal di dalam menginjil. Ini Paulus Tuhan sudah nyatakan juga di dalam zaman kita ini. Dan saya percaya saudara, orang-orang yang radikal membenci Injil, membenci Kristus, pada waktunya dia juga menjadi orang yang radikal membela Injil kebenaran Tuhan. Amin. Iya. Bagi Paulus, saudara, dia tidak sungkan untuk mengajak Raja Agripa untuk percaya, untuk menerima Yesus. Karena Paulus merasa itu sudah menjadi panggilannya, apapun resikonya, saudara. Ini sangat radikal sekali. Paulus percaya bahwa firman yang diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Paulus mengatakan segera atau lama-kelamaan, bukan saja Raja Agripa percaya Injil, tetapi semua orang yang hadir dalam persidangan ini yang mendengar kesaksian Paulus. Dikatakan saudara dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam renungan kita pagi hari ini, 2 poin saya bagikan kepada kita. Yang pertama, saudara, dan ternyata lewat renungan kita ini mengatakan kepada kita, tidak cukup hanya hidup kita menjadi kesaksian tentang Injil, tetapi mulut kita juga harus mengajak orang untuk percaya. Amin. Mulut kita ini pun harus kita buka supaya orang lain boleh menerima Injil. Ya, tapi saudara garis bawahi, tidak memaksa, saudara ya. Kita tidak boleh memaksa, tapi kita mengajak.
untuk percaya kepada Kristus. Dan saya mengajak kita orang-orang yang belum percaya kepada Kristus yang mendengarkan renungan ini, mari percaya kepada Kristus. Mari kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena di dalam Yesus kita beroleh pintu masuk kepada kerajaan Allah. Amin. Mari saudara kita mengajak orang-orang yang diberikan kepada kita kesempatan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan Paulus melakukan itu kepada Raja Agripa. Tetapi saudara, Paulus tidak pernah memaksa. Amin. Kita tidak boleh memaksa. Tugas kita hanya menyampaikan. Nanti biar firman Tuhan yang bekerja atas hidupnya. Soal dia terima atau tidak terima, kita tidak bisa memaksa orang, saudara ya. Yang kedua, saudara, kita percaya segera atau lama kelamaan yang sudah mendengar Injil, pada waktunya mereka percaya kepada firman yang diberitakan. Injil percaya, Paulus percaya kepada itu. Paulus punya keyakinan bahwa mendengarkan Injil pada waktunya mereka akan percaya, walaupun pada saat ini mereka menolak. Mereka belum percaya. Tetapi lama atau cepat atau lama kelamaan, mereka akan menjadi pengikut Yesus. Mereka akan menjadi pemberita-pemberita Injil. Dan inilah iman kita. Amin. Ya, demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi hari ini, bahwa kami menjadi saksi Tuhan. Kami dikaruniakan untuk kami boleh mengajak orang-orang percaya kepada Yesus, karena itu perintah Tuhan bagi kami, supaya banyak orang menerima keselamatan, supaya banyak orang menerima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih ya Tuhan. Demikian renungan kami pagi hari ini. Tuhan memberkati. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.